Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur, kita boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu mengenai konteks doktrin predestinasi di dalam surat Roma. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita merendahkan diri dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami di dalam situasi pandemi, banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, dan juga perasaan yang tidak menentu. Tapi ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalankan hari-hari kami, untuk bersandar dan bergantung di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mengerti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi dan lebih indah lagi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan terus yang memberikan kami kekuatan juga pada malam hari ini untuk kami boleh mengerti daripada isi hati Tuhan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami dan supaya kami boleh memahami dan boleh menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin predestinasi merupakan satu doktrin yang mungkin paling banyak menuai polemik. Entah itu perdebatan, entah itu ketidaksetujuan, atau bahkan kadangkala menimbulkan perpecahan di antara pertemanan. Seringkali perdebatan mengenai doktrin predestinasi itu menjadi satu keadaan yang tidak menjadi kondusif, atau ya kita bisa katakan seperti debat kusir. Entah siapa yang menang, pada akhirnya yang terjadi justru perpecahan atau relasi yang dingin antara satu dengan yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca surat Roma, Paulus menuliskan mengenai pemikiran tentang doktrin predestinasi, ya khususnya di dalam Roma pasal 9, tetapi bukan dalam konteks debat kusir atau perdebatan yang dingin tanpa konteks. Tetapi justru Paulus ironisnya menempatkan doktrin predestinasi ini dalam kerangka daripada penginjilan dan juga pengembalaan. Nah, ini jarang sekali kita bisa melihat bahwa doktrin predestinasi ini diaplikasikan justru di dalam konteks menginjili dan mengembalakan. Justru yang terjadi sebaliknya, pemahaman yang tidak tepat akan doktrin predestinasi biasanya justru memberikan anti klimaks. Anti klimaksnya adalah seperti ini. Ya kalau Tuhan berdaulat, kalau Tuhan sudah pilih orang ini, mengapa saya harus menginjili dia lagi? Bukankah orang ini pada akhirnya sekali selamat tetap akan selamat? Atau dalam konteks pengembalaan, kadang orang yang dipengaruhi oleh doktrin predestinasi bahkan bingung harus berdoa apa. Karena kalau Allah berdaulat dan menentukan segala sesuatu, maka ya sudah, kita tidak perlu berdoa meminta sampai bagaimana, ya cukup bersyukur saja atas apa yang Tuhan pelihara. Nah maka aneh sekali bahwa doktrin predestinasi ini di dalam konteks aplikasi praktis hari-hari justru menjadi doktrin yang aplikasinya dingin dan justru memecah belah. Apakah ini sebetulnya yang menjadi konteks yang tepat? Tentu saja tidak kalau kita membaca daripada surat Roma. Saya pribadi juga pada awal-awal memahami tentang doktrin predestinasi itu memang sangat menyegarkan atau sangat memberikan jawaban atas keraguan keselamatan selama bertahun-tahun sebagai orang yang dipengaruhi oleh doktrin Arminian atau yang mempercayai bahwa keselamatan bisa hilang. Setelah saya mempercayai keselamatan itu pasti, pemilihan Tuhan itu pasti, memang ada titik yang agak ekstrim di dalam awal-awal masa saya memahami mengenai doktrin predestinasi ini. Yaitu membuat cara pandang itu menjadi dingin, lebih suka berdebat tanpa memahami bahwa konteks yang tepat itu bukan dalam perdebatan yang dingin dan tanpa kasih. Oleh sebab itu hari ini saudara sekalian, kita ingin merenungkan mengenai konteks doktrin predestinasi ini di dalam konteks yang tepat, yaitu adalah salah satunya di dalam apa yang dinyatakan oleh Paulus ketika dia menulis surat daripada Roma. Nah, untuk itu saudara sekalian ada beberapa agenda yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saya akan ajak kita untuk melihat latar belakang daripada jemaat Roma. Jemaat yang ada di Roma itu bagaimana kondisi mereka. Dan untuk itu, sebelum kita memahami pemetaan daripada jemaat Roma, kita ingin mengetahui terlebih dahulu latar belakang penyebaran orang Yahudi dan orang Kristen di Roma. Bagaimana orang Yahudi ini bisa sampai begitu banyak di Roma, yaitu
penduduk terbesar kedua orang Yahudi di seluruh kerajaan Romawi pada saat itu selain Alexandria. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai konteks historis terbentuknya jemaat Roma dan juga tantangan perpecahan. Jadi ternyata kalau kita membahas mengenai konteks dari surat Roma, kita akan mengetahui apa tujuan daripada Paulus menuliskan surat Roma. Salah satunya, tentu ada banyak tujuan yang lain, tapi salah satunya adalah menjawab tantangan perpecahan. Oleh sebab itu nanti saudara, waktu kita membahas daripada surat Roma pasal 1, 2 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Paulus itu memberikan satu common ground, baik bagi orang Israel Kristen dan orang non-Israel Kristen. Dimulai dari mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau Yunani. Lalu mengatakan bahwa manusia semua berdosa, tidak ada yang baik di mata Tuhan dan semua sudah tidak ada yang mencari Tuhan dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai iman, hukum Taurat, sunat, lalu pembahasan mengenai Adam dan Kristus. Jadi kita bisa melihat banyak sekali common ground yang dibahas oleh Paulus di dalam awal surat Roma. Tujuannya adalah untuk memberikan satu gambaran umum sehingga baik orang Yahudi Kristen maupun non-Yahudi Kristen itu bisa memahami bagaimana persamaan di antara mereka. Tidak ada yang lebih baik di antara mereka. Orang Yahudi Kristen tidak lebih baik daripada non-Yahudi Kristen atau sebaliknya. Oleh sebab itu, Paulus dengan begitu rinci dan teliti memberikan satu dasar bahwa kita semua ini diselamatkan di dalam anugerah oleh karena penebusan di dalam Kristus. Nah, ini yang dikerjakan oleh Paulus dari bagian yang pertama sampai yang terakhir ya saudara. Dan hari ini kita akan melihat khususnya di dalam konteks doktrin predestinasi. Nah, ini yang nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Nah, selain pembahasan mengenai dua tadi, kita juga akan secara khusus membahas daripada doktrin predestinasi ini di dalam konteks penggembalaan dan penginjilan. Ini menjadi satu bagian yang harus ditekankan menurut saya di dalam konteks seseorang mengaplikasikan doktrin predestinasi, bukan malah tidak mengembalakan dan bukan malah menjadi tidak menginjili. Oke, kita langsung saja saudara, kita akan melihat bagaimana proses penyebaran orang Yahudi itu di Roma. Jadi kalau kita mengikuti daripada sejarah daripada orang Yahudi, kita tahu bahwa sejak orang Yahudi itu orang Israel itu melanggar firman Tuhan, mereka itu dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Dan pembuangan yang pertama itu terjadi kepada orang-orang Israel Utara atau orang-orang Samaria, saudara. Dan mereka dibuang dari tahun 722, itu dilakukan oleh Assyria. Jadi mereka dibawa ke tempat Asyur, kemudian mereka dicampur dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya antara orang Yahudi Israel dengan orang bangsa lain kawin campur sehingga mereka punya darah itu tidak murni lagi sehingga dikatakan orang-orang Samaria. Lalu juga ada pembuangan ke Babel. Kita sudah pernah bahas di PA yang lain, yaitu bagaimana orang-orang Israel, yaitu orang Yahudi dibuang ke Babilonia tahun 586. Jadi kalau kita lihat sejarah awal-awal ini di mana orang Israel dibuang, ini adalah asal mula bagaimana orang Israel itu bisa terpencar-pencar ke segala penjuru. Begitu banyak orang Israel itu terpencar-pencar ke daerah atau bangsa-bangsa yang lain. Yang nanti pada masa kerajaan Romawi itu menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Oleh sebab itu kita melihat di dalam sejarah proses bagaimana penjajahan, invasi itu membuat orang Israel tersebar kemana-mana. Sampai pada satu masa, yaitu adalah masa di mana Kristus datang. Dan penyebaran terjadi itu juga mempersiapkan kedatangan Kristus. Kali yang pertama, saudara, untuk mereka boleh mengenal Injil. Nanti kita akan lihat logika berpikir dari bagian ini. Berikutnya, saudara, kita juga melihat bukan hanya dari Asyur atau Babel, tetapi pada masa Ptolemy I dari Mesir, itu mereka juga dibawa ke Alexandria atau Mesir pada waktu itu. Ribuan orang dibawa ke sana. Jadi kita mulai bisa lihat nanti Alexandria itu menjadi salah satu fokus pendalaman agama Yahudi yang terbesar. Banyak juga bapak-bapak gereja yang nanti muncul di Alexandria. Dan bukan hanya itu, Septuagint itu juga diterjemahkan di Alexandria. Septuagint itu adalah Alkitab PL di dalam bahasa Yunani. Jadi kita melihat ya bahwa
apa yang terjadi ini, meskipun kita lihat itu adalah sesuatu hal yang pada saat terjadi, satu kekelaman, satu hal yang gelap, tetapi pada masa tertentu, itu ada anugerah Tuhan di dalam keadaan yang sedemikian, sehingga Tuhan tetap memelihara umat yang ada baik di Alexandria ataupun yang ada di Babilonia, untuk terus beriman kepada Tuhan, dan justru di tempat itu nanti Yudaisme itu bertumbuh dengan subur, yang tentu saja itu menjadi cikal bakal orang-orang Kristen di abad-abad setelahnya. Bukan hanya itu, saudara, kita tahu Antiochus III ini adalah papa dari Antiochus IV. Antiochus IV Epiphanes ya, kita pernah bahas itu juga sedikit, tapi Antiochus III ini dia membawa 2000 keluarga Yahudi dari Babel ke Phrygia atau Asia Minor. Phrygia itu sekarang ya wilayah Turki, saudara, jadi disebar-sebar mulai dari Babilonia, terus kemudian ke Mesir, terus ada yang ke Asia Minor, dan nanti bukan hanya Antiochus III, tetapi Antiochus IV Epiphanes itu melakukan pembatasan budaya Yahudi dengan ancaman hukuman mati. Kita juga sudah melihat bagaimana kekerasan daripada Antiochus IV Epiphanes itu membuat banyak orang Israel kabur ke daerah-daerah yang lain. Mereka terpencar-pencar menyelamatkan diri, dan mereka masuk ke dalam daerah-daerah yang lain. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ya, tekanan, penindasan, dan seterusnya, itu memiliki satu dampak ya. Dampak di dalam penyebaran orang-orang Yahudi. Nah, yang pertama, tentu saja, ini dampaknya adalah keberadaan orang Yahudi itu tersebar di berbagai tempat. Ini penting sekali nanti kita lihat, khususnya di dalam konteks perjanjian baru, dan khususnya di dalam penginjilan yang dilakukan oleh para rasul. Mereka pertama-tama ketika memberitakan Injil di tempat yang baru, mereka tahu mereka harus pergi kemana. Mereka harus pergi ke sinagoge, yaitu tempat di mana orang Israel atau Yahudi itu berkumpul. Nanti kita akan singgung lagi bagian itu. Lalu yang kedua, bukan hanya keberadaan orang Yahudi tersebar di mana-mana, tetapi invasi atau penjajahan atau military campaign itu mereka perlu untuk membuat begitu banyak jalan supaya memantapkan daripada pengawasan daerah-daerah yang dijajah, ataupun untuk kebutuhan logistik daripada para penjajah. Sehingga jalan-jalan itu juga menjadi satu hal yang membantu daripada proses pemberitaan Injil. Kalau tidak ada jalan, ya tentu saja perjalanan dari satu kota ke tempat lain itu akan menjadi makin lama, dan perjalanan Paulus juga mungkin makin sulit ya saudara. Jadi kita lihat ya, di dalam Galatia 4 ayat 4 itu ada satu bagian yang saya mau baca buat saudara. Galatia 4 ayat 4, demikian firman Tuhan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Jadi kedatangan Kristus itu benar-benar waktu yang tepat, saudara. Waktu yang tepat kenapa? Karena memang semua fasilitas sudah ada, dalam pengertian fasilitas untuk para rasul memberitakan Injil. Bukan hanya itu, keberadaan orang Israel juga sudah terpencar-pencar. Lalu juga kita melihat daripada kondisi yang tepat sekali bagaimana Kristus boleh dilahirkan di dalam satu kekuasaan Romawi pada saat itu, dan nanti ada polemik melihat bahwa Kristus itu sebagai Mesias ya di dalam konteks zaman penjajahan Romawi. Nah, maka kita melihat saudara, ini adalah satu persiapan yang menjadi persiapan yang penting ketika kita membaca perjanjian baru juga. Nah, lalu yang ketiga, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ini telah tersebar ke seluruh daerah kekuasaan Romawi. Philo mengatakan terdapat 2,5 juta orang Yahudi di Palestina dan 4-6 juta orang Yahudi di luar Palestina. Khususnya ini di daerah kekuasaan Romawi. Jadi kita bisa melihat bagian ini. Dan selanjutnya saudara, kalau kita lihat daerah-daerah lain seperti Mesopotamia, itu tempat Babilonia yang lampau ya saudara, atau Niniwe, Assyria juga. Syria, Asia Minor, Alexandria memiliki masing-masing lebih dari 1 juta penduduk Yahudi. Ini penting sekali saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka di dalam membuat sinagog ya. Italia dan Afrika Utara itu juga terdapat sekitar 100.000 penduduk Yahudi. Dan tentu saja fokus kita hari ini adalah melihat bahwa Roma itu adalah kota terbesar kedua
populasi orang Yahudi, yaitu sebesar 50.000 orang Yahudi di Roma semata ya. Dan kita bisa memahami kehidupan orang-orang Yahudi di Roma itu, jangan kita pikir mereka sebagai budak-budak buruh, budak kasar ya, yang kerjanya mikul-mikul kayu, batu dan sebagainya, menjadi budak dalam pengertian ini. Tidak, saudara. Kenapa? Karena budak pada zaman itu memiliki status dan hampir berada di dalam semua golongan sosial masyarakat. Seperti budak yang kalau kita bisa lihat di dalam perjanjian lama itu Yusuf. Yusuf adalah budak, saudara. Tetapi Yusuf bisa memiliki satu posisi yang tinggi, bahkan seperti Perdana Menteri, saudara ya. Nah, maka orang Yahudi yang terdapat di daerah, khususnya di seluruh jajahan Romawi, itu mereka bahkan memiliki pangkat tinggi di militer dan maupun di dalam dunia perdagangan, saudara. Jadi singkat cerita, keberadaan orang Israel di mana-mana tempat itu, ya mereka tidak hanya menjadi buruh kasar dan segala macam, tetapi di dalam masa penjajahan mereka juga bahkan bisa menjadi memiliki pangkat yang tinggi di kemiliteran maupun perdagangan. Nah, sekarang kita akan melihat ini. Ini menjadi satu latar belakang di dalam memahami perjanjian baru. Pertama, kita perlu tahu ya bahwa sinagog itu berdiri dengan syarat berkumpul paling sedikit 10 orang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu adalah anak 13 tahun yang sudah bar mitzvah atau anak Taurat ya, yang sudah dianggap dewasa ya. Mereka sudah bertanggung jawab atas mereka punya tindakan sendiri. Ini cukup ironi, memang di kita nggak tahu anak dewasa kapan, mungkin 17 tahun. Di negara lain mungkin 21, tapi di sini kita lihat anak 13 tahun sudah dewasa. Nah, sinagog itu 10 saja, orang laki-laki dewasa mereka sudah bisa membuat sinagog. Jadi bayangkan kalau ada 50.000 orang Yahudi di kota Roma, itu berapa banyak sinagog. Tentu tidak semua satu sinagog 10 orang, bisa ada lebih dari 10, tetapi kita bisa memahami bisa begitu banyak. Dan yang kedua, saudara, sinagog ini fungsinya itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi pusat pendidikan Taurat dan membantu mereka saling berhubungan, khususnya bagi pendatang baru. Oh, ini menarik ya, Indonesia ini juga punya sistem kekerabatan yang seperti ini. Marga yang sama, dia tahu, nanti kalau saya pergi ke kota itu, saya harus ketemu tante ini atau om ini atau siapa ya, yang punya marga yang saling berelasi. Nanti di situ akan dibantu, boleh tinggal sampai berapa lama di sana, meskipun itu bukan orang tua kandung, tetapi karena ada hubungan kekerabatan. Nah, oleh sebab itu tidak heran ya, bahwa orang Yahudi itu bisa ya sukses karena saling mendukung. Tidak hanya dibiarkan begitu, jadi orang yang mungkin sudah sukses di Roma, itu akan membantu pendatang orang Yahudi yang baru di Roma, untuk mereka juga boleh lebih sukses di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kita bisa lihat ya, sinagog ini menjadi satu entitas yang sangat penting bagi orang Yahudi. Nah, berikutnya saudara, hal ini juga sangat penting supaya mereka itu terjaga dari satu budaya Helenistik pada waktu itu. Budaya Helenistik, budaya pagan atau penyembahan berhala kepada dewa-dewa. Dengan adanya sinagog atau pengajaran yang ketat akan hukum Taurat, meskipun mereka ada di situ selama puluhan sampai ratusan tahun, mereka itu tetap terjaga kemurniannya, saudara. Dan tentu kita tahu ya, satu dampak akibat pembuangan orang Israel ke Babilonia, dampaknya adalah mereka betul-betul strict dalam urusan menyembah Allah. Mereka tidak lagi menyembah berhala ya. Itu satu bagian yang kita bisa lihat ya, anti klimaks ya. Sebelum pembuangan mereka selalu menyembah berhala. Setelah pembuangan mereka hanya menyembah satu Allah, tetapi ironisnya mereka tidak bisa melihat Kristus sebagai Mesias. Berikutnya saudara, menariknya keadaan mereka yang strict, yang terus menyembah Tuhan Allah yang monoteis, dengan mereka punya cara beribadah itu membawa satu ketertarikan bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Gentiles, yang kita ngomong terminologinya Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang tertarik dengan mereka punya ritual, mereka punya gaya hidup, mereka punya cara untuk menjaga kesucian hidup. Sementara kita tahu di dalam budaya pagan atau Helenistik itu tidak ada standar kekudusan personal ya saudara. Nah, maka ini membuat satu daya tarik tersendiri. Kita ambil satu contoh ya. Contohnya misalnya, semua orang di dalam budaya modern saat ini sudah
tidak pernah lagi menjaga kekudusan hidup. Pakaian sembarangan, minum bersembarangan, pergaulan bebas, tidak peduli etika, tata krama. Tiba-tiba di tengah-tengah satu masyarakat yang bobrok ini ada sekumpulan orang yang punya gaya hidup aneh dalam tanda kutip. Mereka tidak melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Mereka tidak mabuk-mabukan. Mereka punya pakaian sopan, rapi. Mereka punya tutur kata sopan. Apakah keberadaan mereka diignore atau diacuhkan begitu saja? Tidak. Mereka akan tetap diperhatikan. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, kamu orang kolot, kamu orang aneh. Kenapa tidak ikut kami budaya modern saat ini? Tidur sembarangan dengan siapa saja terserah. Tetapi keberadaan mereka juga akan membawa satu dampak positif, ya, menarik orang-orang yang ada di sekitar untuk melihat, oh begini ternyata orang Yahudi hidup. Nah maka saudara, hal ini akan menghasilkan ada Gentiles yang benar-benar masuk, ya, dan mengikuti semua ritual, menerima baptisan, pertobatan, sunat, dan menjalankan hukum Taurat. Nah ini adalah terminologinya adalah terminologi proselit, ya, orang-orang yang akhirnya bertobat, ya. Dan mayoritas adalah perempuan. Perempuan banyak sekali yang kemudian menjadi orang-orang yang mengikuti paham Yudaisme. Tetapi selain itu juga ada simpatisan. Simpatisan itu dinamakan partial convert, yaitu mempelajari moral dari Alkitab dalam PL, PL dalam bahasa Yunani, tadi kita sudah bilang di Alexandria, dan berpartisipasi dalam mempersembahkan uang, bangunan tanpa menjadi pemeluk secara resmi. Sehingga tidak jarang mereka dipandang rendah oleh orang Yahudi. Nah maka saudara, dalam melihat ini, ketika kita membaca misalnya Matius pasal 8, itu ada seorang prawira di Kapernaum yang punya satu hamba yang sakit. Pada waktu itu, sang perwira ini mengatakan, Tuhan, aku tidak layak datang ke tempat Tuhan. Katakanlah, maka hambaku itu akan sembuh. Kenapa dia bisa mengatakan, aku ini tidak layak datang ke tempatmu? Dia prajurit yang punya kedudukan cukup tinggi, saudara. Dia adalah orang yang mungkin terpandang di dalam status sosial. Tapi mengapa dia mengatakan aku tidak layak? Jawabannya mungkin adalah orang ini adalah partial convert yang mengerti tata krama atau cara hidup orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi dan seterusnya. Oke, berikutnya ya saudara. Jadi ini sudah menjadi satu konteks yang penting, yaitu ada yang benar-benar convert, namanya proselit, tapi juga ada yang sifatnya partial converts. Nah sekarang saudara, dengan latar belakang ini kita akan melihat background ini akan mempersiapkan satu penyebaran kekristenan di Roma dengan sangat cepat, saudara. Kita melihat dulu ya, jadi dari tadi kita sudah membahas penyebaran agama Yudaisme di Roma. Jadi itu sudah kita bahas. Nanti kita akan lihat bagaimana pemeluk agama Yahudi itu makin berkurang dan pemeluk agama Kristen makin bertambah. Keadaan ini terjadi polemik kemudian. Oke, kita lihat ya sekarang. Setelah peristiwa Pentakosta, pengajaran kekristenan pada abad mula-mula disebarluaskan sekarang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai wilayah kekuasaan Roma atau ujung bumi kita sering sebut ya. Dan inilah sebabnya Paulus dalam memberitakan Injil, dia selalu mendatangi sinagoge dan orang-orang Gentile yang tertarik agama Yudaisme seperti Lydia di Filipi. Dan banyak dari mereka yang menerima kekristenan. Ini polemik pertama ya. Jadi yang dikerjakan Paulus itu adalah membuat orang-orang partial convert ataupun orang-orang yang beribadah di sinagog, yaitu orang-orang yang proselit tadi, dikenalkan kepada kekristenan dan membuat mereka ini pindah dari agama Yahudi menjadi agama Kristen, saudara. Ketika ini pindah, dampaknya apa, saudara? Tentu saja dampaknya banyak. Tadi kita bilang ya, partial convert itu bahkan mendukung dari dana, bangunan, dan segala macam. Sekarang ini juga pindah. Nah ini ibaratnya kalau terminologi hari ini hamba Tuhan yang mencuri domba dalam tanda kutip loh ya saudara ya. Jadi kadang gereja marah, tidak peduli sebetulnya dombanya itu mendapat makanan lebih baik atau enggak, tapi dia marah. Marah bukan karena apa? Marah karena dombanya itu dibawa pergi dan dia tidak mendapat benefit dari domba. Nah ini tentu saja kecelakaan. Tetapi ini juga menjadi polemik yang terjadi pada abad mula-mula. Nah dengan bertambahnya orang Kristen itu berarti orang Yahudi makin sedikit. Ini sudah polemik yang pertama. Lalu yang kedua, alasan daripada partial convert itu pindah. Kenapa alasannya? Karena
partial convert ini menemukan agama yang perfect, saudara. Perfect kenapa? Karena menawarkan keuntungan Yudaisme tanpa kerugian-kerugian atau pembatasan dalam menjalankan hukum Taurat. Ini solusi sekali bagi partial convert ya, yang masih setengah hati. Saya tidak mau menjalankan hukum Taurat, nggak mau disunat, nggak mau bayar perpuluhan misalnya, nggak mau ini, nggak mau itu. Akhirnya ya sudah, ini ada tawaran agama baru nih. Keuntungan-keuntungan Yudaisme ada di dalam Kristen, tapi pembatasan hukum Taurat nggak perlu. Maka ini sangat menarik bagi mereka dan menyebabkan sekali lagi partial convert banyak yang kepada kekristenan. Di poin keempat kita lihat ya, hal ini menimbulkan respon ketidaksetujuan dari orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah Kekaisaran Roma, sehingga tidak segan-segan mengadakan keributan. Kita tidak bisa ambil waktu terlalu banyak ya untuk address bagian ini. Saudara nanti bisa lihat saja di dalam Kisah Rasul 17 dan 23 di situ, itu ada keributan besar di Mahkamah Agama dan daerah-daerah lain di dalam pelayanan Paulus ya. Jadi kita bisa melihat polemik ini besar sekali. Bukan hanya karena Paulus ini mengajarkan agama baru, tetapi juga mengambil banyak partisipan daripada agama Yahudi. Nah, ini bagian yang pertama, kita lihat insight-nya terlebih dahulu ya. Konteks ini membuat kita memahami bahwa meskipun bangsa Israel itu dihukum dan didisiplin Tuhan dalam pembuangan dan penjajahan, namun jumlah mereka tidak berkurang. Ini ada satu penopangan Tuhan nih. Dalam keadaan yang seperti itu mereka tetap jumlahnya makin banyak. Yang kedua, penjajahan tadi mempersiapkan sarana dan prasarana penginjilan. Dan yang ketiga, meskipun mereka tersebar dan terjerai-berai, ini yang penting saudara, kepercayaan Yudaisme masih sangat dijaga ketat sehingga tidak habis oleh Helenistik ya, budaya Helenistik. Tidak habis ditelan oleh budaya populer. Ini mengajarkan anak-anak secara ketat ini di dalam tradisi Yudaisme sehingga mereka terjaga dari dampak pengaruh Helenistik. Dan yang keempat, ini yang penting ya, penyebaran Yudaisme itu kemudian mempersiapkan orang Gentiles untuk percaya kepada kekristenan. Nah, ini kita sudah lihat beberapa proses daripada penyebaran orang Kristen, orang Yahudi dan juga orang Kristen. Nah, sekarang itu tadi secara umum. Sekarang kita akan lihat secara khusus, saudara. Sekarang kita akan lihat konteks historis surat Roma secara khusus ya. Ini penting sekali. Kita tadi sudah address ya bahwa ada polemik di dalam tubuh jemaat Roma. Sekarang kita mau tahu polemik di dalam tubuh jemaat Roma ini seperti apa. Kenapa ada polemik dan kenapa ini bisa menjadi satu tantangan yang memecahkan jemaat kalau tidak diantisipasi oleh ya surat Roma misalnya. Saya bacakan di dalam poin yang pertama ini, surat Roma ini saudara ditulis oleh Paulus sekitar tahun 57 Masehi. Di akhir perjalanan misi ketiga, ketika ia sedang berdiam selama 3 bulan di Yunani, sebelum pulang ke Yerusalem, itu ada di Kisah Rasul 20 ya, untuk membawa persembahan dari gereja non-Yahudi Kristen bagi gereja di Yerusalem. Jadi dari awal konteksnya adalah Paulus itu menulis surat kepada jemaat Roma dalam konteks orang-orang non-Yahudi Kristen memberikan persembahan bagi gereja di Yerusalem yang notabene adalah orang Yahudi Kristen. Jadi Paulus itu menjadi jembatan relasi antara orang non-Yahudi Kristen dengan yang Yahudi Kristen ya. Berikutnya saudara, ini sekilas saja ya, ini kita perlu bahas sedikit. Tradisi mengatakan jemaat Roma ini didirikan oleh Petrus ya. Tetapi hal ini tidak mungkin karena Paulus dengan jelas menyatakan dia tidak membangun di atas dasar yang didirikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, kemungkinan paling besar adalah jemaat Roma ini berdiri dari pengaruh Pentakosta tadi, yaitu sekitar tahun 30 sampai tahun 33 Masehi ya. Ini ya peristiwa Pentakosta ya. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 10 sampai 11 ini digambarkan ada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan ada orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang ada di dalam peristiwa Pentakosta. Dan mereka ini mendengar pemberitaan Petrus dan memberikan diri mereka dibaptis. Dan orang-orang inilah yang kemungkinan paling besar adalah pergi pulang ke Roma dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Roma.
baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi atau orang Yunani mungkin ya di dalam konteks ini. Nah, jadi jemaat Roma itu dari awal berdiri oleh karena pemberitaan firman. Itu kemungkinan paling besar. Lalu sekembalinya ke Roma orang-orang tadi yaitu Yahudi dan penganut Yahudi, gerakan kekristenan di Roma dimulai. Dan dengan demikian dari awal perkembangan ini telah dilakukan baik oleh orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Nah, jadi kita sudah melihat ya, pemetaan daripada jemaat Romawi itu sudah dari awal terdiri dari dua golongan, yaitu orang Yahudi yang menjadi Kristen dan orang non-Yahudi yang juga menjadi Kristen. Sekarang saudara, polemik makin menjadi bertambah besar adalah ketika Raja Claudius di tahun 49 mengeluarkan sebuah perintah untuk mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Semua orang Yahudi, dia tidak peduli itu orang Yahudi Kristen atau orang Yahudi yang non-Kristen, tidak peduli, semua dikeluarkan. Kenapa? Karena menurut Suetonius, seorang sejarawan Roma, hal ini terkait dengan pemberontakan orang Yahudi yang bernama Kristos. Ini banyak perdebatan, apa ini Kristus atau bukan, tapi anyway, orang-orang ini diusir. Nah, maka saudara, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah orang-orang Kristen yang non-Yahudi itulah yang menguasai gereja-gereja yang ada di Roma saat itu. Berapa tahun? Yaitu 5 tahun sampai tahun 54. 54 itu Raja Claudius meninggal, baru sebagian orang Yahudi bisa kembali lagi ke Roma. Jadi ini satu konteks historis ya saudara. Nah, oleh sebab itu peta pertumbuhan gereja dalam ketiadaan orang Yahudi Kristen selama 5 tahun didominasi oleh orang non-Yahudi Kristen dan berkembang dengan sangat cepat. Apa hasilnya? Hasilnya menghasilkan kekristenan yang jauh dari pengaruh Yudaisme. Bukan hanya itu saja saudara. Nanti terjadi juga konsep bahwa melihat orang Yahudi udah dibuang Tuhan ya, mereka menjadi merasa lebih superior karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, orang Yahudi ditolak Tuhan ya, kayak gini-gini ya. Ada juga paham yang mungkin di dalam konsep kontemporer kita, plan A Tuhan gagal, orang Israel gagal, kita plan B, kita diselamatkan dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang mungkin bertumbuh di dalam gereja yang jauh dari pengaruh Yudaisme pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja saudara, pengaruh Yudaisme itu juga mempengaruhi gereja. Yudaisme tadi setiap 10 orang berkumpul, itu mereka ada satu sinagog. Nah, sekarang Kristen 2-3 orang kumpul, itu sudah namanya persekutuan dan ibadah saudara. Nah, maka konsep desentralisasi dalam ibadah, sehingga mereka dapat beribadah di gereja-gereja rumah, itu makin membuat orang-orang Kristen itu bertumbuh dengan pesat di Roma. Ini kita bisa lihat ya, dan keadaan orang Kristen yang jauh dari pengaruh Yudaisme itu menjadikan tindakan praktis yang berbeda dari pengaruh orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh Yudaisme. Orang-orang Kristen yang adalah Yahudi Kristen itu melihat hukum Taurat masih harus dikerjakan. Mereka melihat bahwa sunat tetap harus dikerjakan, tidak boleh makan makanan berhala. Ini kan juga jadi polemik di dalam Kisah Rasul ya, kita bisa lihat itu. Dan Paulus address itu berkali-kali. Tetapi kita lihat sekarang, ketika orang Yahudi Kristen pergi, maka keberatan-keberatan yang tadi dilawan oleh orang-orang non-Yahudi Kristen, sekarang mulai tambah lama tambah dianggap sah, dan memang kekristenan menjadi kekristenan yang jauh dari pengaruh Yudaisme. Oke, ini konteksnya, dan sekarang kita lihat ya. Surat ini ketika ditulis tahun 57, orang Yahudi Kristen itu telah kembali ke Roma selama 3 tahun. Tadi Claudius mengeluarkan perintah tahun 49, dia mati tahun 54. Dan tahun 54 itu orang Yahudi Kristen itu kembali ke Roma, dan ini sudah 3 tahun kembali. Dan orang-orang Yahudi ini kembali ke Roma 3 tahun tadi. Dan tentu saja kemungkinan besar ketegangan terjadi di antara orang Yahudi Kristen yang tetap menaati hukum Taurat dengan orang Gentile Kristen yang hidup bebas dari pembatasan hukum Taurat Musa. Jadi orang-orang Yahudi Kristen melihat orang-orang non-Yahudi Kristen yang hidup tidak melakukan hukum Taurat Musa, ini mungkin dilihat sebagai orang Kristen dalam tanda kutip ya, liberal masa itu. Ini nih tidak menjalankan perintah Tuhan, misalnya kayak gitu. Ini kalangan orang-orang Kristen liberal, ya kayak gitulah ya. Maksudnya ada tension ini. Harus sunat, kalau enggak kamu enggak diselamatkan. Harus kamu sunat ya misalnya ya.
Kamu kalau nggak sunat kamu bukan umat Tuhan. Ini adalah tanda covenant dan seterusnya lah. Itu salah satu polemik yang mungkin terjadi. Kita dibenarkan ini juga bukan hanya karena iman dalam tanda kutip ya. Juga harus melakukan hukum Taurat. Maka ini dan segepok mereka punya peraturan-peraturan ya. Kita bisa lihat ini adalah mungkin ketegangan itu makin bereskalasi. Karena apa? Karena selama 5 tahun tadi pengaruh kekristenan Yudaisme itu nggak ada di dalam gereja di Roma. Nah ini yang terjadi saudara. Tetapi bukan hanya itu saja. Sekarang orang-orang Kristen Yahudi ini makin dikit jumlahnya. Karena gereja-gereja itu sudah didominasi oleh mayoritas dari orang-orang Gentile Kristen. Maka mungkin saja mereka merasa kami ini minoritas ya, Yahudi Kristen ya. Kami minoritas, kami harus berjuang. Dan mungkin ada polemik-polemik yang ingin dihindari oleh Paulus ya. Dan kita bisa lihat juga beberapa salam yang dinyatakan oleh Paulus dan juga address yang dilakukan oleh Paulus di dalam kitab Roma, surat Roma ini banyak mengadres kepada jemaat non-Yahudi Kristen ya. Itu saudara nanti bisa lihat di beberapa referensi. Nah sekarang saudara, sebelum kita masuk ke dalam doktrin predestinasi ya, dalam konteks pengemalan dan penginjilan, saya akan mengajak kita memahami sedikit ya. Bagaimana Paulus itu pada akhirnya bisa tahu dan memahami konteks pergumulan jemaat di Roma. Ini kan menarik ya. Kok bisa ya Paulus akhirnya tulis surat yang dalam tanda kutip sangat penting ini. Tanda kutip ini karena semua bagian tentu penting ya. Tetapi kita melihat ini juga bagian yang penting sekali yang bahkan mempengaruhi daripada reformasi. Kenapa bisa saudara? Jawaban sederhana ya, kita perlu lihat itu tadi di dalam Kisah Rasul 18 ayat 2. Kisah Rasul 18 ayat 2, dari ayat 1 saya baca ya. Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Paulus ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah saudara, ini kita bisa ngomong ini blessing in disguise dalam kacamata kita. Tapi tentu saja ya, di dalam kerangka kedaulatan Tuhan, semua ini dalam penentuan Tuhan ya. Jadi Priscilla dan Aquila ini diusir keluar dari Roma. Dan kemudian ya dengan kebetulan dalam tanda kutip lagi mereka memilih tempat Korintus. Secara kebetulan pula mereka ketemu daripada Paulus. Dan kebetulan lagi bahwa mereka ini sama-sama tukang kemah ya saudara. Sehingga akhirnya mereka tinggal bersama-sama. Ya ini kalau kita mau ngomong tanda kutip ya kebetulan. Tetapi ini tentu adalah penentuan Tuhan. Sehingga di dalam relasi mereka, Priscilla dan Aquila yang namanya kita tidak terlalu dengar, tentu saja mereka yang ada di Roma menceritakan apa yang terjadi di Roma. Mereka adalah orang-orang yang mengerti polemik yang terjadi di Roma itu seperti apa ya. Dan akhirnya cerita ini kemudian yang mungkin sekali memicu Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma, mengadres polemik yang terjadi. Supaya apa? Polemik ini tidak menghancurkan, justru membuat jemaat itu terpecah-pecah dan terpisah-pisah saudara. Nah oleh sebab itu kita melihat ya, ini adalah satu bagian yang ya Tuhan boleh pakai. Kadang misfortune itu kita lihat ini kemalangan ya. Siapa sih yang bersyukur ketika mereka diusir keluar dari satu negara? Oh puji Tuhan ya, saya diusir dari kampung halaman saya. Enggak ada saudara, kita selalu bergumul apa maksudnya ya. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan begini atau begitu dan seterusnya. Tetapi kalau kita adalah orang di dalam Tuhan ya, orang benar itu akan hidup oleh iman dan kita bisa melihat bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan mengatur, Tuhan berdaulat. Dan bahkan kita kalau lihat dari konteks ini, mereka boleh bertemu dengan Paulus, seorang rasul yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi secara khusus ya. Dan di dalam pertemuan ini baru kemudian kita boleh membaca surat Roma yang diadres dengan begitu detail
untuk menggembalakan jemaat yang ada di Roma, jemaat yang tadi didirikan kemungkinan besar bukan oleh para rasul. Tadi kita lihat di dalam kisah Rasul 2, mereka bertumbuh begitu saja yang tidak digembalakan. Sekarang dengan mengetahui hal ini, Paulus menuliskan surat untuk mengembalakan mereka, saudara. Jadi perdebatan doktrinal, kita biasa membaca kitab Roma ini, kita bagi dua biasanya, bagian doktrinal dan bagian praktikal. Tetapi kita lihat bagian doktrinal ini pun juga adalah bagian dari pengembalaan bagi jemaat yang ada di Roma. Oke, ini sekilas ya, supaya kita bisa memahami bagaimana kerangka untuk membaca kitab surat Roma. Oke, berikutnya saudara, kita akan melihat sekarang konteks doktrin predestinasi ini dalam surat Roma, khususnya dalam Roma 9 sampai 11 ya. Kita akan ambil waktu di dalam bagian ini untuk mendalami bagian ini. Nah, yang pertama saudara, tema predestinasi ini dilekatkan dengan kondisi kegagalan dari bangsa Israel yang dinyatakan kemudian dalam Roma 9, 33 sampai 10, 21. Ada 3 kegagalan orang Israel, yaitu mereka gagal memahami nubuatan dari nabi. Yang kedua, mereka gagal juga menjalankan atau memahami hukum Taurat, di mana hukum Taurat penggenapannya adalah Kristus. Dan yang ketiga, mereka juga gagal di dalam memahami pengharapan di dalam berita Injil. Dalam konteks menyatakan kegagalan orang Israel, inilah Paulus menyatakan doktrin predestinasi. Dinyatakan kepada siapa, saudara? Doktrin predestinasi ini dinyatakan bukan kepada orang yang sedang gagal dalam mengerti Injil, atau bukan kepada reprobat ya dalam tanda kutip ya, tetapi justru diberitakan kepada orang yang dipilih dan diselamatkan dan yang sudah diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama ini mengadres orang-orang non-Yahudi Kristen yang sudah bertobat, yang ditebus Kristus, untuk memahami keagungan, belas kasihan, pemilihan Tuhan bagi mereka pertama-tama, dan kemudian menggerakkan orang yang sudah diselamatkan ini untuk melihat orang-orang lain itu adalah orang yang harus mendengar Injil, memberitakan Injil. Justru doktrin predestinasi ini diberitakan supaya mereka itu tergerak untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum dengar Kristus. Ini konteksnya saudara. Jadi sekali lagi ya, ini pertama konteksnya, lalu bukan hanya konteks penginjilan tetapi juga menggembalakan mereka. Kenapa menggembalakan? Karena tadi kita lihat ada satu polemik antara Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang dengan menyatakan panggilan untuk menginjili, Paulus juga meredakan tension atau ketegangan antara Yahudi dan non-Yahudi Kristen. Jadi ini awal-awal ya, konteks yang penting saudara. Menyatakan ini kepada orang yang sudah diselamatkan untuk menggairahkan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi ini konteks yang pertama. Berikutnya saudara, tema predestinasi ini bukan urusan perdebatan akan keselamatan semata-mata, tetapi menggerakkan, tadi kita udah bahas sedikit ya, menggerakkan orang yang baca surat ini untuk mengasihi orang lain dan memberitakan kebenaran Injil kepada mereka. Nah sekarang kita akan membahas ya, saya coba upayakan ya, kita bisa cover 3 pasal ini, 9, 10, 11 ya. Nah tema di dalam konteks Roma 9, 11 ini, kita lihat terlebih dahulu. Yang poin yang ketiga, meredakan konflik tidak perlu antara tadi jemaat non-Yahudi Kristen dengan Yahudi Kristen. Nah sekarang, Paulus memberikan suatu dasar praktis dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 11:36. Ini upaya Paulus ya dalam Roma 9 sampai 11. Yang pertama, Paulus sebagai rasul kepada orang non-Yahudi, yang mana orang non-Yahudi itu berhutang Injil kepada Paulus. Sekarang Paulus yang adalah rasul kepada orang non-Yahudi menyatakan kesedihannya yang mendalam. Karena apa? Karena dia melihat bahwa orang-orang sebangsanya itu masuk ke dalam kebinasaan. Sekarang kalau kita punya hutang besar sama satu orang, orang ini sedih, apa yang kita akan responi saudara? Kita akan responi, waduh saya ini punya hutang besar sama dia. Ini pertama, argumen pertama ya. Kalau dia sedih, karena saya punya hutang begitu besar, harusnya apa yang saya lakukan? Ya saya lakukan adalah bagaimana supaya kalau bisa apa yang saya kerjakan itu membuat dia sedihnya makin berkurang. Ini yang pertama.
Dengan demikian, dengan mereka mendengar bahwa alasan kesedihan Paulus itu adalah orang Yahudi yang tidak diselamatkan, responnya adalah menginjili, saudara. Itu pertama, ini secara hubungan personal ya. Tapi nanti juga ketika berbicara keselamatan, itu juga mereka ada tanggung jawab untuk memberitakan atau kerinduan memberitakan Injil. Yang kedua, menjelaskan konsep pemilihan. Konsep pemilihan berdasarkan anugerah belas kasihan Tuhan. Sehingga menekankan bahwa, ini dalam bahasa sehari-hari ya, hei kamu yang merasa diselamatkan, kamu itu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang kamu benci itu. Kamu tidak lebih baik dari mereka. Karena apa? Karena diselamatkan itu adalah belas kasihan Tuhan. Bukan atas dasar kamu punya perbuatan baik, bukan. Oleh sebab itu Paulus menyatakan bahwa orang yang diselamatkan tidak perlu dalam pengertian membanggakan diri mereka lebih tinggi superior daripada orang-orang Yahudi yang hari itu tidak diselamatkan nih, atau lebih dalam konteks ini. Yang ketiga tadi, memberitakan atau menyatakan tugas penginjilan. Dan yang keempat, ini menarik sekali ya, ini di dalam pasal terakhir kita akan bahas ya, mengenai perlu menjaga hati sebagai cabang cangkokan. Paulus mengatakan kamu harus hati-hati. Kalau cabang asli saja Tuhan itu tidak sayang untuk potong dan buang, apalagi kamu. Kamu ini cabang yang dicangkokkan. Kalau kamu menyombongkan diri dan tidak hidup dalam anugerah, ibaratnya bisa dipotong dan dibuang ya. Nah itu nanti kita akan bahas ya. Tetapi ini adalah 4 hal yang menjadi upaya Paulus untuk memberikan argumentasi, menjelaskan konteks doktrin predestinasi ini di dalam konteks penginjilan dan pengembalaan. Nah ini yang pertama ya. Kita akan melihat Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca lebih cepat ya di dalam bagian ini. Kita baca cepat saja ya, Roma 9 ayat 1 sampai 5. Nanti kita akan bahas kalau bisa keseluruhan pasal 9 ini. Tentu tidak mendetail ya, tetapi kita mau highlight saja yang berhubungan dengan penginjilan dan pengembalaan juga di pasal 10. Saya baca ayat 9, pasal 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadat dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah di dalam bagian ini saudara, Paulus pertama berbicara kepada orang non-Yahudi Kristen. Sebagai rasul bagi orang non-Yahudi. Dan di situ Paulus ini menyatakan kesedihan dia yang mendalam. Dan kalimatnya dia bahkan rela menyatakan kesedihan untuk terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara sebangsa. Ini adalah satu pernyataan yang dalam sekali. Karena apa? Karena di pasal sebelumnya, di dalam ayat 8 itu, pasal 8 di dalam ayat 31 sampai 39, dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, perang, sampah, segala macam, kuasa pemerintah, segala macam, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi dia sekarang mengatakan nih, aku tahu tidak bisa ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi kalau mungkin aku ini diganti dengan teman-teman sebangsaku diselamatkan, aku mau. Ini menyatakan satu kesedihan dia yang sangat dalam. Dia tahu tidak mungkin itu maksudnya. Tetapi dia menyatakan kesedihan yang mendalam. Ini tentu saja ya, mengungkapkan dia sebenarnya untuk mengatakan kepada bangsa yang non-Israel tadi, anugerah yang diterima oleh mereka dan anugerah yang diterima oleh orang Israel. Melihat bahwa orang-orang non-Yahudi Kristen melihat anugerah itu besar sekali bagi orang Yahudi pada mula-mula. Tetapi sekarang mereka ibaratnya tertolak, saudara. Dan dengan melihat ini, mereka harusnya sebagai orang non-Yahudi Kristen yang tadi sedang bertengkar dengan Yahudi Kristen lah kayak gitu kira-kira. Sekarang hatinya pun ikut bersedih seperti Paulus. Ini normalnya, saudara. Bukan malah, wih,
puji Tuhan ya, Paulus sedih karena kamu tuh kan, kamu buat Paulus sedih, makanya memang kamu harus terkutuk. Nah itu kan respon yang salah ya saudara. Tetapi respon yang benar, aduh Paulus sedih karena mereka. Kami pun juga sedih karena mereka. Karena Paulus sedih, kami sedih juga ya, kayak gitu kira-kira. Nah intensi implisit Paulus adalah menyatakan pesan untuk jemaat non-Yahudi Kristen, bukan saja ini untuk berdamai dengan Yahudi Kristen, tetapi bahkan untuk mengasihi orang Yahudi yang mungkin memusuhi mereka. Jadi mereka ini kan dianggap liberal ya. Orang Yahudi Kristen itu yang lebih banyak berpolemik melawan mereka. Jadi ya mereka diminta untuk mengasihi orang Yahudi yang memusuhi mereka. Ini ya implisitnya bukan hanya berdamai tapi mengasihi orang Yahudi yang memusuhi mereka. Sebagaimana yang kita lihat teladan dari Paulus yang juga dibenci begitu rupa oleh orang Yahudi. Paulus itu kemana-mana menjadi polemik ya. Orang Yahudi banyak kejar-kejar dia, ada kesepakatan mau bunuh dia. Bahkan ada orang-orang yang bernazar tidak mau makan sebelum Paulus mati. Ya nggak tahu lah, akhirnya semua orang itu mati mungkin. Tapi singkat cerita kita lihat ya bahwa Paulus itu dibenci demikian rupa oleh teman sebangsanya. Tapi Paulus tetap mengasihi mereka. Apalagi harusnya orang non-Yahudi Kristen harus mengasihi ya orang Yahudi yang memusuhi mereka. Berikutnya ya, hal ini juga karena Paulus adalah rasul terhadap orang bukan Yahudi, maka secara tidak langsung mereka berhutang juga kepada Paulus. Nah sekarang saudara, kita akan melihat Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang. Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang yang yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara ya, kalau kita lihat bagian ini, maka Paulus itu memberikan satu argumentasi jawaban ya. Jawaban kepada polemik yang mungkin terjadi ketika orang-orang non-Yahudi Kristen melihat orang Israel ini telah dibuang. Mereka gagal ya. Tetapi Paulus meluruskan di dalam bagian ini. Jadi ini aspek penggembalaannya ya. Aspek penggembalaannya adalah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak gagal. Firman Allah tidak gagal karena yang dikatakan sebagai Israel itu adalah yang secara spiritual. Pemilihan dari awal. Ini menyatakan konsep mengenai pemilihan. Jadi bukan secara fisik tetapi secara spiritual ya. Bukan menurut daging. Tetapi bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian, ini di ayat 8 ya. Jadi kita lihat ini Paulus menjawab polemik yang ada. Jadi surat ini mengembalakan, menjawab tantangan dan pergumulan satu-satu ya. Nah sekarang kita lihat ya. Ada beberapa hal yang mungkin mengejutkan. Kata dibenci. Dibenci. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Maka di ayat 14 ditanya, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Saudara ya, kalau kita melihat satu teks ini, kenapa kadang kita menjadi bingung ya. Kenapa kalau begitu Allah mengasihi dan membenci Esau? Kenapa ada yang dibenci? Kayaknya secara aktif. Tapi harusnya kita memahami bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kita semua itu adalah posisinya seperti Esau. Kita ini dibenci Tuhan karena kita ini adalah orang yang berdosa. Dan ketika kita berdosa, kita layak justru menerima apa? Menerima murka dan keadilan Tuhan. Kita layak menerima ini, saudara. Tetapi yang menjadi highlight di dalam bagian ini justru adalah aku mengasihi Yakub. Dan mereka yang baca, mereka itu justru pemahamannya harusnya adalah
kenapa kami ini yang dikasihi, bukan kami yang dibenci? Itu pertanyaan yang logis, saudara. Ketika kita itu mendapatkan diri kita ini dikasihi Allah, kita tidak mempertanyakan kenapa mereka dibenci Tuhan. Salah pertanyaannya, harusnya kenapa saya bukan orang yang dibenci Tuhan, saudara? Kenapa saya justru adalah orang yang mendapat belas kasihan Tuhan? Apakah saya ini sehingga saya ini boleh dikasihi Tuhan? Dibenci Tuhan itu satu kondisi yang layak, saudara. Karena kita adalah orang berdosa. Maka pertanyaan kadang salah, saudara. Dan memahami konteks ini juga kadang tidak tepat. Akhirnya kita melihat, Tuhan gak adil. Tentu saja ada polemik itu juga di dalam surat Jemaat Roma. Maka ini yang lagi diluruskan oleh Paulus, saudara. Sebelum kita masuk lebih jauh ke ayat 14 ya, kita mau garis bawahi beberapa hal ya. Ini penjelasan keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan pemilihan atau panggilan Tuhan. Ini adalah belas kasihan sekali lagi, inisiatif dari Tuhan. Kita ini tidak ada andil. Maka tadi sempat kita singgung ya, bahwa tidak ada kelebihan oleh orang-orang non-Yahudi Kristen. Mereka tidak boleh merasa lebih superior daripada orang-orang Yahudi yang tidak diselamatkan. Dan kalau kita masuk ke dalam konteks kontemporer ya, kita orang-orang yang mengaminkan doktrin predestinasi itu juga sama ya. Tidak boleh merasa lebih superior daripada orang-orang yang menurut kita mungkin dalam kategori tidak diselamatkan atau bagaimana ya. Atau orang-orang yang tidak memahami doktrin ini. Itu salah saudara, salah spiritualitas ya. Spiritualitas superior itu tidak ada di dalam Alkitab ya. Spiritualitasnya adalah spiritualitas yang melihat kita tidak layak. Justru karena kita tidak layak ini, itu yang membuat kita itu digerakkan untuk memberitakan Injil. Itu ada di pasal berikutnya ya. Nah maka, menekankan keselamatan yang diterima oleh non-Yahudi Kristen pun demikian ya. Maksudnya tidak ada andil, mereka tidak diselamatkan karena perbuatan tapi anugerah. Sekarang ya, kita masuk lagi ke dalam bagian yang lebih polemikal ya. Saya akan ajak kita baca terlebih dahulu ayat 14 sampai 15 ya. Ini bagian yang menyatakan mengenai keadilan Tuhan. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kepada kemurahan hati Allah, saudara. Saya akan ajak kita lihat ya, bahwa apa yang ditulis di dalam ayat 15 ini adalah mengutip daripada Keluaran 33 ayat 19 ya. Dan kita boleh lihat sedikit ya, Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat 19. Di sini kita bisa lihat ya, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini di dalam konteks covenant, saudara. Jadi ini berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan atau perbuatannya dapat menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun yang layak untuk diselamatkan, nggak ada. Tetapi keselamatan itu hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan semata-mata. Dan kemudian di dalam ayat 16 ya, itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Maka sekali lagi ya, keselamatan itu secara ultimat tidak bergantung kepada manusia punya free will atau manusia punya usaha. Tapi semata-mata sekali lagi bergantung pada Tuhan. Ini penekanan berkali-kali dilakukan oleh Paulus di sini. Dan kalau kita lihat sekarang di dalam ayat 17. 17-18 ya. Ini menjadi pertanyaan kita juga kadang-kala ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi.
Jadi ayat 18 ulang lagi, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini kadangkala kita kurang nyaman ya dengan ayat ini. Kelihatannya Allah terlalu keras ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun dan menyatakan kemuliaan Tuhan nih. Dengan kekerasan hati Firaun, Tuhan hancurkan dia dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini apa sebetulnya, saudara? Tapi jangan salah baca, saudara. Kenapa? Karena di sini justru menggambarkan bahwa Allah itu berdaulat atas orang-orang yang fasik ya. Tuhan punya kedaulatan atas mereka. Jadi Tuhan punya kedaulatan atas evil yang terjadi, bukan berarti Tuhan sumber evil, itu kita tentu bedakan. Ini bukan Tuhan sumber kejahatan, bukan. Tapi Tuhan berdaulat atas segala kejahatan yang terjadi. Tuhan tidak di bawah kejahatan yang terjadi, saudara. Jadi Tuhan berdaulat dalam pengertian bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia pun dapat dipakai Tuhan dalam pengertian kedaulatan Tuhan ya, untuk menyatakan siapa dia. Dia adalah Allah yang sejati yang tidak membiarkan orang fasik. Itu ada nanti di dalam ayat yang ke 19 sampai 25 saudara. Nanti kita akan lihat itu. Jadi di sini kita bisa melihat kedaulatan Tuhan over evil ya, atas yang kefasikan manusia. Nah sekarang ayat 19 itu pertanyaannya mungkin mirip-mirip dengan pergumulan kita ya. Kalau begitu manusia gak bisa disalahkan dong. Kalau Tuhan mengeraskan siapa yang mau dia keraskan, dan kalau Tuhan melembutkan atau menyelamatkan siapa yang mau dia kasih belas kasihan, kalau begitu manusia tidak bisa disalahkan dong. Jawaban Paulus itu sangat mengejutkan nih, karena Paulus menjawab bukan berdasarkan tanggung jawab manusia yang manusia berdosa atas keinginan sendiri dan oleh sebab itu mereka harus bertanggung jawab merasakan keadilan Tuhan. Paulus tidak jawab bagian ini, which is itu juga benar. Tetapi dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak bisa ditentang oleh manusia. Maka ayat 20 dikatakan begini. Saya baca ya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa? Jadi ini ayat 22 kita garis bawahi. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi di sini kita lihat ya, kedaulatan Tuhan itu dinyatakan sebagai jawaban daripada Paulus yang mempertanyakan tentang Tuhan. Paulus mengatakan Allah berdaulat untuk menyatakan murka kepada benda-benda kemurkaannya ya, dan kepada kita orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat sekali lagi ya, di dalam merenungkan mengenai ini kita melihat bahwa saya ini tidak layak diselamatkan, tetapi kita ini menerima belas kasihan Tuhan. Kita ini salah kalau sebetulnya mempertanyakan Tuhan dalam posisi sebagai orang yang dipilih. Memang doktrin predestinasi ini dinyatakan pertama-tama kepada jemaat Roma yang adalah orang yang sudah diselamatkan untuk mereka lebih memahami anugerah Tuhan. Bukan di dalam konteks perdebatan yang tanpa konteks ya saudara. Jadi ini yang kita boleh tekankan. Oke, nah di dalam ayat selanjutnya kita bisa melihat mengenai umat Tuhan ya diberikan Mesi di dalam ayat 25 misalnya ya. Nah sekarang kita akan melihat lagi satu kesimpulan yang saya bold merah ini. Dengan memahami hal ini harusnya kita pun pendengar bersyukur dan memiliki hati yang seperti Paulus ya. Paulus itu menyadari juga dia tidak layak dan dia lakukan dengan penginjilan berapi-api dan konsisten ya. Oke, berikutnya saudara. Nah sekarang kita masuk ke dalam konteks penginjilan. Saya akan coba summary singkat ya di dalam bagian ini. Di dalam pasal 9 ayat 30 sampai nanti pasal ke 10 ayat yang
11 ayat yang ke-10, itu digambarkan mengenai kegagalan orang Israel. Tadi kita sudah sempat bahas ya, 3 kegagalan orang Israel. Mereka gagal karena mereka itu tidak dapat memahami nubuatan yang dinyatakan oleh Nabi. Lalu mereka gagal karena mereka gagal melihat bahwa hukum Taurat itu adalah penggenapannya di dalam Kristus, dan mereka gagal melihat Injil. Tetapi saudara, waktu Paulus menggambarkan orang-orang Israel yang telah gagal ini, yang telah ditolak Tuhan ini, Paulus selalu menyatakan mengenai pentingnya penginjilan, saudara. Maka kalau kita lihat ya, di dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33, itu diresponi kemudian di dalam ayat 1 sampai 3. Paulus mengatakan kegagalan mereka, tetapi setelah itu dia langsung menyatakan kerinduan mereka agar mereka terima Injil. Coba saudara, sekali lagi ya, kalau kita ini adalah jemaat non-Yahudi Kristen yang berhutang Injil kepada Paulus, dan ketika mendengar Paulus punya kerinduan adalah untuk kita atau untuk menginjili orang-orang non-Yahudi, apa yang kita akan kerjakan? Kita akan bukan hanya tadi mengampuni atau berdamai dengan mereka, tapi juga bahkan menginjili mereka. Kita akan lihat ya, secara singkat ya di dalam bagian ini. Di dalam pasal 9 ayat 30 sampai 33 ini dikatakan ya, bahwa orang Israel itu telah mengejar kebenaran tetapi salah ya, mereka tidak sampai kepada hukum itu. Di dalam ayat 32, mengapa mereka tidak sampai? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tapi karena perbuatan, sehingga mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis itu Yesaya ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada namanya tidak akan dipermalukan. Dan orang Israel gagal lihat ini, saudara. Mereka kejar kebenaran bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Itu polemik itu sudah dijelaskan di dalam pasal 9 tadi. Sekarang di dalam pasal 10 ayat 1 sampai 3, kita coba lihat ya, konteks doktrin predestinasi yang ada di pasal 9 tadi begitu banyak ya. Sekarang diresponi di dalam konteks penginjilan. Dia bilang ini. Dia ngomong dengan jelas ya. Dia bilang apa? Saudara-saudaraku. Dia lagi bilang kepada siapa saudara-saudaraku itu? Nah, memang dalam membaca Alkitab kita perlu mengetahui ya, partisipan atau yang diadres itu sebenarnya siapa saudara-saudara ini. Ya tentu saja orang-orang non-Yahudi Kristen ya. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dia bilang apa? Keinginan dan kerinduan dan doaku ya, supaya mereka diselamatkan. Ini satu kerinduan agar mereka terima Injil. Lalu yang kedua saudara, kegagalan Israel itu memahami Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Di dalam pasal 10 ayat 4 sampai 8 ya. Kita baca satu perikop ini perikop yang salah satu yang paling penting dalam konteks penginjilan ya. Paulus bilang ya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukan akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, ini kita harus sebetulnya membahas daripada Ulangan ya. Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14. Jadi yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat 6 sampai ayat 8 ini adalah mengutip daripada perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara di dalam konteks bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat. Lalu hukum Taurat itu dikatakan ada dekat di dekatmu, ada di dekatmu. Bukan di langit sehingga kamu harus naik untuk mencapainya, atau di laut sehingga kamu harus menyeberanginya. Dekat, firman itu ada dekat kepadamu, itu di ayat 8 sama, itu ayat yang ke-14 ya. Yakni dalam mulut, di dalam hatimu. Nah sekarang saudara, waktu Paulus mengutip bagian ini, Paulus lagi mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Musa di dalam Ulangan itu, yang dikatakan Musa sebagai hukum Taurat di dalam Ulangan 30 itu adalah Kristus. Jadi Kristus ini sudah
Kristus itu, jangan katakan dalam hatimu siapa akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun. Jadi Kristus itu sudah turun saudara. Dekat dengan kamu, itu maksudnya. Jadi di dalam Ulangan dikatakan dekat itu firman, dan tidak perlu kamu naik untuk bawa Taurat itu turun karena Taurat itu sudah diberikan. Dan sekarang Paulus mengatakan Taurat yang ada di dalam PL itu adalah Kristus. Kristus tidak perlu kamu bawa turun karena Kristus sudah turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga bilang bahwa tidak perlu turun ke dalam jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit, saudara. Jadi menyatakan bahwa kegenapan hukum Taurat ada di dalam Kristus secara ultimat. Dan dikatakan firman itu dekat padamu. Di dalam mulut, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Paulus ini menjadi pemberitanya. Nah sekarang saudara, dengan mengerti dari PL dan juga apa yang Paulus tulis, maka Israel sayang sekali. Mereka gagal melihat Taurat itu adalah penggenapannya adalah Kristus. Nah sekarang Paulus itu mengatakan ini kepada siapa saudara? Kepada orang non-Yahudi Kristen. Supaya apa? Supaya mereka itu boleh mengerti ironi yang terjadi bagi orang-orang Yahudi. Itu sangat miris kayak gitu kira-kira ya. Miris itu ibaratnya gini. Gimana ya? Misalnya kita ini kanker stadium akhir. Udah hampir mati. Obat itu ternyata, misalnya saya nggak tahu ya dunia obat-obatan. Ternyata ada obat-obatan rumput atau apalah. Itu ada di dekat rumah atau tumbuh liar di depan pekarangan orang tersebut. Dia udah sakit setengah mati, udah mau mati. Dia tidak tahu bahwa tanaman itu kalau digodok sebentar diminum sembuh. Saudara. Itu ironis sekali, itu rasanya itu miris gitu loh. Masa karena nggak tahu ini dia mati. Coba kalau dia makan, dia hidup. Itu gambarannya saudara. Jadi Paulus ini sedang menggugah gairah hati daripada pendengar non-Yahudi Kristen ini untuk boleh makin mengasihi orang Yahudi yang dalam kategori ini miris itu. Dan sisi lain bagi orang-orang non-Yahudi ini yang menerima semua yang orang Israel itu gagal lakukan. Jadi kita sudah bisa lihat ya perbandingan ini. Ya orang non-Yahudi Kristen itu juga statusnya itu stadium 4, kanker stadium 4. Tetapi bedanya orang non-Yahudi Kristen ini tahu bahwa rumput tadi itu memberikan mereka keselamatan atau kehidupan atau kesembuhan. Orang yang kalau sudah tahu ini saudara, saya misalnya kanker stadium 4 sembuh karena makan rumput itu misal saudara ya, atau tanaman ini. Lalu tetangga saya, musuh yang atau orang yang saya nggak suka, juga sama keadaannya. Lalu apa yang harusnya kita kerjakan? Diam-diam saja supaya mereka mati atau kasih tahu, ini loh makan ini, kamu sembuh. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia gugah hati orang-orang non-Yahudi Kristen tadi yang ada polemik ya tadi ya. Sehingga mereka boleh mengasihi orang-orang Yahudi tadi saudara. Berikutnya saudara ya. Panggilan Injil, ini garis bawah ya. Kita mungkin sampai di sini kita perlu merenungkan bagian ini dengan seksama ya. Ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini ya, menerima Kristus tadi yang adalah kegenapan daripada hukum Taurat, yang adalah janji daripada nubuat daripada Nabi Yesaya. Nah ini kalau kamu terima, kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah confession ya, mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Paulus lagi mengatakan ya, bahwa orang untuk diselamatkan itu adalah perlu mengaku kepada Kristus. Berseru kepada Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Saudara ya, itu kayaknya ya, kamu kalau tinggal godok makan godok makanan obat tadi, kamu akan sembuh saudara. Itu gambarannya kayak gitu. Tetapi waktu kita ngomong, ini tanaman ini harus kamu makan. Orang itu mungkin, kamu nggak berpendidikan, mana ini nggak ada guna, ya kayak gitulah kira-kira saudara. Jadi Paulus itu mengatakan inilah jalan keselamatan. Tapi tentu ya di dalam pasal 9 tadi sudah bilang itu berdasarkan pemilihan, bukan berdasarkan perbuatan. Nah sekarang polemik berikutnya adalah kegagalan orang Israel menerima Injil. Kegagalan orang Israel menerima Injil saudara. Saya akan bacakan ayat 14 sampai 15 terlebih dahulu.
Paulus dengan cara retorik, dia mengatakan sekarang, untuk menggugah hati daripada orang-orang non-Yahudi Kristen tadi. Dia katakan gini, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka ini siapa yang dimaksud Paulus? Orang-orang yang ditolak atau orang-orang Israel tadi. Karena ini lagi berbicara konteks orang-orang Israel yang gagal. Maka kata mereka ini bukan mengacu kepada mereka yang luas, bukan. Mereka ini adalah mengacu kepada orang Israel yang gagal melihat Kristus tadi, saudara. Maka Paulus bilang, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Mereka tidak mungkin berseru mengaku kalau mereka tidak percaya kepada dia, ya. Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Gimana percaya kalau dengar aja nggak pernah gitu misalnya. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Paulus ini sedang melakukan panggilan kepada orang non-Yahudi Kristen untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Ini konteksnya, saudara. Jadi Paulus ini bukan hanya menyelesaikan konflik internal, bukan hanya itu. Tetapi juga Paulus ini menyelesaikan konflik yang terjadi, penindasan penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang Kristen atau non-Yahudi Kristen. Nah, di dalam bagian ini Paulus mengatakan, ya, mereka itu bagaimana percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang mengabarkan. Dan untuk bisa mengabarkan harus ada yang diutus. Maka pertanyaan, siapa yang diutus, saudara? Nah, ini adalah pertanyaan untuk refleksi, ya saudara. Sama kayak kita sekarang, ya. Misalnya tetangga kita itu belum percaya kepada Tuhan. Kita tahu, saudara, mereka itu akan menghadapi kebinasaan. Tetapi bagaimana caranya sekarang? Mereka tidak mungkin percaya kepada Kristus kalau mereka tidak pernah kenal Kristus itu siapa. Bahwa Kristus itu adalah Allah yang menebus, menyucikan, menyelamatkan kita. Tetapi kalau nggak ada orang yang mengabarkan, nggak ada orang yang diutus, bagaimana mungkin mereka bisa percaya? Maka inilah panggilan penginjilan, ya. Dari doktrin predestinasi, coba kita sekali lagi urut ya sedikit, ya, balik ke belakang. Ya. Dari berbicara mengenai doktrin predestinasi, Paulus menyelesaikan konflik antara orang non-Yahudi Kristen dengan Yahudi Kristen, plus Paulus memberikan konteks panggilan penginjilan untuk orang-orang non-Yahudi Kristen secara khusus, untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ini dalam konteks ini. Jadi kita bisa lihat, ya, justru orang yang memahami betapa dalamnya anugerah, limpahnya belas kasihan Tuhan, ini adalah orang yang juga yang digerakkan untuk memberitakan Injil. Bukan terbalik, saudara. Sekarang ini aplikasinya mungkin terbalik, ya. Kita tidak berdoa, kita juga tidak penginjilan, karena kita lihat semua adalah kedaulatan Tuhan. Ini ironi justru. Nah, berikutnya, saudara. Ini yang terakhir, saudara, kita melihat notes, ini kita udah nggak bahas detail lagi. Tetapi nanti ada bagian mengenai cara cangkokan kita akan lihat, ya. Beberapa notes daripada Paulus kepada bangsa Yahudi, yaitu pertama di dalam pasal 11, ya. Tuhan tidak menolak bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak menolak bangsa Israel? Karena dia bilang, aku ini juga orang Israel loh. Aku ini orang Israel, aku ini orang yang Tuhan juga pilih, remnan. Juga di Paulus ada kutip tentang Elia, ya. Elia yang mengatakan udah sendiri, tapi tidak, justru ada 7.000 orang yang Tuhan sediakan, itu ada remnan. Berarti tidak semua orang Israel ditolak, ada benar-benar orang Israel yang secara fisik dan secara spiritual Israel. Jadi Tuhan tidak menolak bangsa Israel, ada remnan dalam pengertian ini. Dan hal ini penting untuk meluruskan konsep orang non-Yahudi Kristen tentang Allah yang menolak bangsa Israel. Mereka pikir Tuhan sudah tolak bangsa Israel. Jadi ini diluruskan, saudara. Ini di dalam pasal 11, ya, ayat yang pertama sampai 10 itu. Dan orang-orang terpilih telah memperoleh, itu ayat 7, sementara orang Israel yang lain jatuh dalam pengejaran sendiri akan kebenaran. Jadi sebagian orang Israel itu memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan, sementara orang Israel yang lain jatuh dalam pengejaran sendiri akan kebenaran. Dan berikutnya, Paulus berharap keselamatan yang telah sampai pada bangsa lain membuat bangsa Israel cemburu. Nah, ini maksudnya satu retorik, ya. Berikutnya, saudara,
Nah ini penting ya, peringatan kepada non-Yahudi Kristen akan status dan jati diri mereka sebagai cabang cangkokan atau tunas liar cangkokan. Kita lihat sedikit ya, di dalam ayat 16 ya. Saya baca ini bagian yang terakhir, kita baca ya. Jikalau roti sulung, ini pasal 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Cabang-cabang yang dipotong maksudnya. Ya, ini jadi jelas ya, dari tadi kita sudah bilang ini ada polemik superiority, superior kompleks ya. Jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Itu adalah Kristus. Jadi anugerah ya. Jadi jangan bermegah karena yang menopang kamu bukan yang menopang itu akar. Ayat 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ayat 20, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Jadi mereka tercacat itu karena iman, tapi jangan sombong, melainkan takut. Sebab, ini peringatan retorik ya, kalau kita lihat ya. Karena di dalam pasal 8 ayat terakhir itu dibilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi di sini ayat 21 dikatakan, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Nah saudara, sekali lagi ya, di dalam bagian ini kita melihat apa? Yaitu peringatan supaya orang non-Yahudi Kristen itu tidak menyombongkan diri dan ada humility ya, kerendahan hati bahwa mereka ini bukan cabang asli sebetulnya, cabang cangkokan ya. Dan oleh sebab itu, ini masuk lagi di dalam konteks predestinasi di dalam pasal 11 yang baru saja kita baca ya. Pembahasan doktrin predestinasi ini menjadikan seorang gentar dan bukan sombong dengan pernyataan peringatan tadi di ayat 22. Potong ya. Jadi ini adalah satu aplikasi kerendahan hati, bukan justru menjadi sombong. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa non-Yahudi, Tuhan akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi cangkok yang sudah dipotong, digambarkan, dimasukkan kembali. Itu di dalam belas kasihan Tuhan tentu saja ya. Pada saat bersamaan memberikan peringatan keras tadi kepada orang non-Yahudi Kristen yang menyombongkan diri sebagai orang yang dipilih Tuhan. Aku anak raja misalnya, atau apalah ya saudara. Bukan ya, ini adalah justru harusnya kita melihat sebagai ketidaklayakan kita dan justru menggerakkan kita untuk memberitakan Injil. Nah ini kesimpulan saudara. Doktrin predestinasi bukanlah doktrin yang berakhir dengan debat kusir. Jadi kalau kita hanya menikmati perdebatan itu kita mungkin ada masalah kejiwaan nih. Kita menikmati apa ya perdebatan? Perdebatan itu bukan dinikmati tapi diselesaikan tentu saja ya. Perdebatan yang sehat tentu ada ya, tapi maksud kita di sini adalah perdebatan yang tidak sehat ya, yang mengakhirkan perpecahan. Justru ironinya, Paulus mengadres daripada doktrin predestinasi itu bukan hanya untuk menyatukan, menyelesaikan konflik, menghindari perpecahan, tetapi untuk menggerakkan orang non-Yahudi Kristen ini untuk memberitakan Injil. Bukan hanya rekonsiliasi, tapi mengasihi mereka yang menganiaya mereka, saudara. Ini yang menjadi konteks daripada doktrin predestinasi yang ada di dalam surat Roma. Bukan justru menjadi debat kusir tadi, sekali lagi yang kita bilang ya. Selanjutnya mendorong seseorang makin gentar dan makin giat PI. Makin merasa saya ini tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Saya ini juga sama buruknya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sama, tapi karena anugerah Tuhan kita ini dipilih, diselamatkan.
Justru dengan demikian kita melihat tadi satu kondisi yang ironi akan kegagalan-kegagalan, kalau dalam konteks ini adalah orang Israel yang gagal lihat Kristus. Sementara kita diberikan mata untuk dapat melihat, ya, telinga untuk dapat mendengar dan mengerti. Dan sekarang setelah kita menerima dan mendengar ini, yang harus kita kerjakan adalah memberitakan supaya orang pada akhirnya boleh percaya dan diselamatkan. Ini justru panggilannya, bukan justru mengatakan, ya kalau sudah kita percaya kedaulatan Tuhan, ya sudah, orang itu kalau memang dipilih ya dia akan selamat. Justru kita dipanggil saudara untuk memberitakan kepada orang tersebut, ya. Terakhir saudara, pembahasan Paulus tentang predestinasi tidak dapat dilepaskan dari konteks penggembalaan. Nah ini tadi yang kita sudah bahas, ya. Pembahasan Paulus tentang predestinasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks penggembalaan. Predestinasi itu doktrin ini justru membuat orang rendah hati, orang boleh ya embrace orang lain, ya, di dalam kasih. Sebagaimana belas kasihan dinyatakan kepada kita, kita pun menyatakan kepada orang yang belum kenal Kristus, orang-orang yang mungkin dalam pengertian yang salah, yang hari ini masih bergumul tiap hari. Saya ini sudah diselamatkan belum, ya? Ini dulu saya dipengaruhi juga Armenian, ya. Itu sangat susah hidupnya. Kenapa saudara? Karena tiap hari saya berdoa supaya kalau saya mati, tiba-tiba mati pas tidur, siapa tahu saudara, ya, Tuhan mengampuni saya dan menyelamatkan saya. Tiap hari berdoa begitu, ya. Dan apalagi hamba-hamba Tuhan ngomong nih, kalau kamu berkelahi, mati, masuk neraka kamu. Waduh, ini juga repot, ya. Jadi kita harus memastikan dulu nih, kalau mau berantem itu tidak boleh kalah. Kalau kalah mampus, ya. Ini bukan hanya kalah berantem, mati pula masuk neraka, saudara. Jadi akhirnya kacau kehidupan, saudara. Tapi justru juga jangan anti klimaks, ya. Anti klimaks keselamatan tidak hilang, ya berantem saja, ya. Nggak masalah, ya mau menang kalah yang penting. Bukan gitu juga. Tetapi sekali lagi, ya, keadaan jiwa yang dulu kacau, ya, setelah mendengar atau dilegakan oleh doktrin predestinasi yang tepat, ya, ini boleh memberikan satu sukacita yang begitu besar. Dan justru memberitakan ini kepada orang-orang yang hari ini mungkin susah percaya mengenai doktrin predestinasi, karena memang doktrin ini memang tidak mudah, saudara. Kita berharap bahwa mereka itu juga justru bisa mengalami sukacita yang kita alami. Satu kelepasan, kelegaan dari perasaan yang selalu tidak yakin akan keselamatan. Pada akhirnya itu boleh Tuhan yang memberikan keyakinan ini. Nah jadi saudara, biarlah pembahasan kita pada malam hari ini boleh memberikan kita satu kerangka berpikir dan cara membaca daripada surat Roma. Karena surat Roma ini adalah surat yang punya konteks. Konteksnya adalah konteks mengembalakan. Dan di dalam bagian ini juga konteks penginjilan. Maka saudara, ketika kita membaca surat Roma dengan mengetahui konteks yang tadi kita udah bahas, ya, itu akan memperlimpah cara baca kita dan juga akan memperlimpah pengertian kita di dalam membaca firman Tuhan. Dan biarlah PA pada malam hari ini, seminar pada malam hari ini boleh sekali lagi menguatkan kita dan juga membuat hati kita terus bersukacita untuk boleh menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka pun boleh menerima sukacita dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan untuk kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami belas kasihan, untuk kami boleh makin mengerti isi hati Tuhan, untuk kami boleh makin limpah di dalam membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah cinta kasih yang kami terima dari Kristus juga boleh kami sampaikan dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur, sehingga mereka pun boleh diselamatkan dan mengenal Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah kami boleh menjangkau orang-orang yang kami kenal, yang mungkin kami gentar untuk menyampaikan karena satu dan lain hal. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan keberanian kepada kami. Entahkah itu orang tua kami, kerabat kami, kenalan kami, rekan sepekerja kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh sekali lagi berikan kami hati yang penuh cinta dari Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu kami boleh bersekutu bersama-sama dengan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.